Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Sebelum kita membahas topik kita, kami mohon dukungannya untuk mengklik tombol-tombol yang ada di layar kaca Anda. Studi kita kali ini membahas surah Al-Baqarah ayat 216. Ini merupakan sebuah telah logis. Sangat dibutuhkan akal sehat untuk bisa menyimak video ini. Karena itu, bagi yang tidak punya otak, dilarang menonton video ini. Kalau kita membuka Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 216, maka kita menemukan wahyu Allah sebagai berikut. Diwajibkan atas kamu berperang, dan seterusnya. Ya. Ini yang dikutip ini hanya dua kalimat. Sebenarnya wahyu Allah dalam ayat 216 ada 3 kalimat. Ya. Nah, 2 kalimat yang ada di layar kaca Anda ini diyakini oleh umat Islam merupakan wahyu Allah. Jadi pada waktu itu kalimat ini disampaikan secara utuh oleh Allah kepada Muhammad. Muhammad mendengarnya lalu meminta pengikutnya untuk menulis kata-kata ini. Sehingga tidak heran apa yang tertulis ini diwajibkan atas kamu berperang dan seterusnya itu merupakan kata-kata Allah sendiri. Berhubung wahyu Allah itu sudah jelas, maka apa yang tertulis ini juga jelas, ya. Secara sederhana, wahyu Allah ini dimaknai sebagai kewajiban perang, ya. Kewajiban untuk berperang. Mengapa perang itu diwajibkan? Karena perang itu mendatangkan kebaikan, ya. Kebaikan seperti apa, ya? Kalau kita menelusuri ayat-ayat perang dalam Al-Quran, maka kita menemukan ada 2 kebaikan, ya. Jangka panjang dan juga jangka pendek. Jangka pendek itu orang mendapatkan rampasan perang, sedangkan jangka panjangnya itu pahala surgawi. Orang akan masuk surga. Nah, terkait dengan rampasan perang, orang akan mendapat benda-benda material, ya. Jadi ketika musuhnya dikalahkan, pasti ada benda-benda material, itu akan menjadi income bagi mereka yang berperang. Itu menjadi pemasukan bagi kehidupan mereka, ya. Selain mendapat benda material, rampasan perang lain yang diincar itu adalah wanita. Orang mendapatkan wanita. Wanita ini selain akan dijadikan hamba sebagai budak, juga sebagai alat untuk melampiaskan syahwat seksualnya. Itu. Jadi banyak pengikut Muhammad itu yang ikut berperang, dapat wanita, ya boleh disetubuhi itu, atau dapat dijadikan selingan itu. Itu, ya. Sedangkan pahala surgawi itu ketika mereka masuk surga, dan di surga itu Allah sudah menyiapkan bidadari cantik dan juga gadis-gadis montok. Semuanya itu demi kepuasan seksual, ya. Nah, itulah kebaikan yang didapat ketika orang melaksanakan kewajiban berperang, ya. Nah, terkait dengan hal ini, banyak umat Islam membuat rasionalisasi, membenarkan diri, ya. Setidaknya ada 2 tema besar rasionalisasi umat Islam terkait dengan wahyu perang Allah, ya. Mereka mengatakan bahwa ayat-ayat perang itu harus dilihat konteksnya, konteks waktu, ya. Yaitu bahwa
perang itu hanya terjadi pada zaman Muhammad, tidak berlaku pada zaman sekarang, ya. Sedangkan makna baru itu, perang itu harus dimaknai sebagai melawan kejahatan dan kemaksiatan, juga hawa nafsu. Nah, ini kesannya terasa indah, sehingga wahyu Allah itu menjadi baik, ya. Tetapi benar tidak tafsiran seperti itu? 100% salah, ya, 100% salah, ya. Pemaknaan dengan konteks waktu seperti tadi, ya, itu membuat wahyu Allah tidak relevan lagi, ya. Wahyu Allah menjadi mati itu. Sedangkan pemaknaan baru itu tidak sesuai dengan kehendak Allah, ya. Padahal, ya, sangat jelas dalam apa? Dalam wahyu tadi. Padahal itu tidak menyenangkan bagi kamu, ya. Itu tidak menyenangkan bagi kamu, orang tidak suka dengan berperang. Itu. Jadi perang yang dimaksud Allah itu sering tidak disukai oleh orang. Tetapi orang tidak tahu bahwa yang tidak disukai itu baik sebenarnya. Seperti itu, ya. Jadi harus kita katakan bahwa diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Itu benar-benar merupakan kewajiban perang. Dan perang yang dimaksud oleh Allah di sini, ya memang perang, di mana di sana akan terjadi tindakan aksi bunuh, membunuh, dibunuh, dan terbunuh. Ya, tidak bisa dimaknai lain. Itulah kehendak Allah. Nah, setelah kita melihat kajian tadi, kita sampai pada catatan akhir untuk surah Al-Baqarah ayat 216. Jadi intinya, perang yang dimaksud oleh Allah adalah perang yang sesungguhnya, di mana ada tindakan bunuh, membunuh, dibunuh, ataupun terbunuh. Ya. Ini banyak kita temukan dalam Al-Quran, wahyu Allah yang menegaskan bahwa perang itu sungguh-sungguh perang. Ya. Misalnya dalam surah An-Nisa, ya, dikatakan, dan barang siapa berperang di jalan Allah lalu gugur. Masa orang perang melawan hawa nafsu bisa gugur? Kan aneh, ya kan? Ya. Atau dalam surah At-Taubah, sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri maupun harta mereka, dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Nah, dua wahyu Allah ini dengan tegas menegaskan bahwa perang yang dimaksud oleh Allah adalah benar-benar perang yang sesungguhnya. Ya. Nah, dari situlah kita bisa simpulkan bahwa salah satu kewajiban umat Islam adalah berperang. Ya. Dengan berperang, umat Islam akan mendapatkan satu kebaikan. Baik itu kebaikan di masa yang akan datang maupun di masa saat ini. Itu. Ya. Nah, dari sini kita bisa katakan kalau Islam bukanlah agama kasih. Islam adalah agama perang. Demikianlah kajian kita atas surah Al-Baqarah ayat 216. Sekian dan terima kasih.